Baik saudara, jumpa lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Informasi kali ini adalah informasi politik mengenai PAN merapat ke Tarmizi. Bagaimana dan apa yang akan kita diskusikan tentunya bersama dengan Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Asnawi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti siap untuk menginformasikan informasi kali ini begitu Bung ya. Tadi sedikit saya singgung begitu di depan dari Partai Nasional nih, Partai PAN tentunya merapat ke Tarmizi. Ini mengapa hal ini atau informasi politik ini yang akhirnya dijadikan headline news di Harian Serambi Indonesia? Iya, sebelumnya kita tahu bahwa khusus Partai Amanat Nasional ya, DPW Aceh itu memberikan dukungan kepada pasangan calon Muzakir Manaf Tia Khalid. Sayangnya surat dukungan yang mereka berikan itu tidak ditandatangani oleh ketua atau dan bersama Sekjen PAN DPP Pusat, melainkan ditandatangani oleh salah seorang ketua DPP PAN, yaitu Yoga Mauladi. Nah, ini oleh KIP Banda Aceh dianggap tidak sah. Baik. Jadi dianggap dukungan dari PAN ini tidak ada karena memang suratnya sendiri tidak sah, karena berdasarkan peraturan surat mengusung calon atau mendukung calon itu harus ditandatangani oleh ketua DPP bersama Sekjen. Baik. Jadi ini yang menyebabkan kemudian PAN mengeluarkan satu surat baru yang ditandatangani oleh Ketua Zulkifli Hasan bersama dengan Sekjen. Itu dukungannya bukan lagi kepada Muzakir Manaf Tia Khalid, melainkan kepada pasangan Tarmizi Akarim dengan Mas Salmina Ali. Jadi ini kita anggap menarik ya. Di waktu-waktu last minute ternyata PAN Aceh menarik dukungan kemudian mengalihkannya kepada pasangan yang baru. Baik, Bung Asnawi, sebenarnya apakah ada perpecahan begitu dari PAN sehingga adanya pergantian dukungan begitu, atau ada alasan lain dari PAN? Ya, sejauh ini kita melihat tidak ada ya keretakan, perpecahan itu tidak ada, hanya saja barangkali tidak memenuhi syarat di awal saja. Andai saja misalnya di awal ada surat dari Ketua Umum DPP PAN bersama Sekjen memberikan dukungan kepada Muzakir Manaf, barangkali itu nggak masalah. Tapi persoalannya adalah ini surat yang diberikan sebelumnya itu ditandatangani oleh seorang ketua DPP divisi Pilkada PAN. Baik. Berarti Bung, dari dukungan PAN ini begitu, adakah kekuatan baru begitu dari pasangan Tarmizi dan Mas Salmina Ali begitu? Adakah efek yang lebih baik? Sebetulnya begitu? Suara PAN sendiri sampai sekarang sudah tidak berpengaruh apa-apa, karena proses verifikasi sudah berlangsung tanggal 23 September yang lalu, sementara surat itu baru keluar kemarin kan. Jadi kalaupun diberikan ke KIP, ke pasangan Tarmizi Akarim bersama Mas Salmina Ali, udah nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi sebaliknya juga di pasangan Muzakir Manaf Tia Khalid juga tidak berpengaruh, karena kita tahu bahwa Muzakir Manaf yang diusung oleh Partai Aceh, satu partai pun mereka memenuhi syarat. Jadi tanpa ada dukungan dari partai nasional lain, apalagi ada Gerindra kan, itu lebih kuat. Jadi ini yang sangat disayangkan, bahwa suara PAN itu tidak dalam posisi mengusung sekarang. Jadi mungkin hanya mendukung saja, sifatnya internal. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa begitu Bung ya. Tapi juga terkait hal ini begitu, awalnya dari PAN sendiri mendukung dari pasangan Mualim begitu. Nah, kira-kira pendapat dari Mualim sendiri mengenai hal ini bagaimana Bung? Ya, kita tahu bahwa sebagaimana juga beritanya kita turunkan hari ini langsung dari Mualim sendiri, bahwa itu tidak pengaruh apa-apa, biasa katanya. Itu dinamika demokrasi. Jadi tidak ada masalah, dan pihaknya sendiri mengatakan di sini juga tidak akan marah-marah. Justru dengan adanya kasus ini mereka akan lebih terpacu ya untuk berbuat lebih lagi, sehingga nanti pada saat pilkada keluar sebagai pemenang. Baik, begitu ya informasinya. Jadi cukup
fluktuatif juga ya, naik dan turun begitu Bung, dari pasangan Tarmizi Akarim dan Musalmina yang menerima dukungan dari PAN begitu. Betul. Tapi Bung, informasi ini juga menjadi informasi politik untuk Pilkada 2017. Nah, kita juga ingin tahu nih Bung, kira-kira dari pasangan bakal calon yang juga akan bertarung nanti di Pilkada 2017, kira-kira bagaimana Bung dari tiap-tiap pasangan? Iya, ini sesungguhnya tahapan yang kalau bisa kita bilang deg-degan bagi para calon. Kita tahu di Aceh ada 6 pasangan calon, 3 pasangan maju lewat jalur partai politik, 3 lagi maju lewat jalur independen. Kita tahu bahwa semua mereka dalam posisi bakal calon, jadi belum ditetapkan oleh KIP sebagai calon. Karena penetapan ini baru akan kita ketahui di awal Oktober nanti ya. Jadi dalam proses menunggu ini, baik pasangan yang maju dari jalur independen maupun partai politik itu dalam menanti ini apa nanti betul-betul disahkan atau tidak. Yang lebih parah justru saya kira calon independen ya, apa semua persyaratan yang Anda ajukan bisa diterima oleh KIP atau tidak. Karena itu ini tahap yang saya sebut tadi, tahap yang krusial. Kemudian kita tahu bahwa selama ini kan dalam beberapa hari belakangan para calon mengikuti tes kesehatan. Nah, mulai besok itu mereka akan memasuki tahap tes kemampuan membaca Al-Quran. Kalau untuk tingkat provinsi, untuk calon bakal gubernur akan dilakukan tes di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kemudian sedangkan untuk bupati wali kota itu di masjid kabupaten masing-masing. Oh baik, begitu ya. Ini cukup krusial juga dari tahap-tahapan. Ya, setelah tahapan gitu, ini berakhir nanti akan diumumkan oleh KIP siapa yang lolos ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Baik Bung, informasi politik memang cukup menarik begitu ya, dibahas begitu Bung. Tapi sedikit informasi juga dihadirkan di sini, fotonya cukup besar begitu Bung, dari Gubernur dan Wagub lepas samput Kapolda Aceh. Nah ini mungkin informasinya bisa disampaikan kepada saudara yang ada di rumah. Iya, ini pergantian Kapolda menjelang Pilkada ya, menarik juga rasanya. Tapi kita berharap karena memang hampir semua proses keamanan itu personil yang akan terlibat langsung dalam pengamanan pilkada ini adalah itu dari pihak kepolisian. Kita berharap meski ada pergantian di internal Polda Aceh, pilkada Aceh akan berlangsung aman, tertib, dan bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Aceh untuk 5 tahun ke depan. Baik, itu harapan yang paling besar begitu Bung. Sekali lagi Bung, fokus liputan ke depan bagaimana Bung? Ya, kita akan terus memantau tahapan-tahapan pilkada ini karena semakin ke depan semakin menarik, semakin krusial. Kemudian juga apalagi nanti pada saat memasuki masa kampanye tentunya rakyat akan menilai ya pasangan mana yang visi misinya lebih bagus, yang programnya lebih bagus. Karena kita tahu sebagian masyarakat Aceh sekarang sudah tahu betul bahwa mereka sudah sadar tidak akan mampu termakan dengan janji-janji politik yang sesungguhnya tidak ditepati setelah pasangan yang bersangkutan terpilih. Baik, Bung Asnawi, terima kasih banyak atas informasinya di hari ini. Baik saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini dan kembali ke studio.